Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata kuliah Data Science. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana memanfaatkan sebuah software dari Microsoft Excel untuk melakukan data analitik. Tapi sebelumnya kita melakukan data analitik, maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari fungsi dasar dari Microsoft Excel. Kenapa kita perlu mempelajari? Karena bisa saja pada saat teman-teman nanti mendapatkan data, maka data itu masih dalam bentuk yang harus dilakukan pre-processing atau harus dibersihkan dulu. Sebagai contoh, data yang kita dapatkan ini masih banyak kolom-kolom yang kosong. Nah, kalau pada kondisi seperti ini, maka kita tidak bisa melakukan data analitik. Kenapa? Karena datanya masih kosong. Nah, oleh karena itu kita akan belajar bagaimana mengisi data-data ini menggunakan perintah-perintah yang ada di dalam Microsoft Excel. Sebagai contoh misalnya di sini ya jenis kelamin, kalau misalnya P berarti dia ditulisnya nanti pria. Ya, kemudian P itu perempuan. Nah, kalau L itu laki-laki berarti ya. Kalau angkatan berarti diambil dari NIM ini ya, di paling depan nih. Jadi kalau dia 13 berarti 2013 NIM-nya. Di angkatannya 2013. Kemudian prodinya. Nah, prodinya dilihat dari tabel yang sudah disiapkan. Program studinya itu kalau digit ke 3 gitu ya. 11 maka dia prodinya TI. Jadi kalau di sini TI ini. Nah, kemudian jenjangnya dilihat dari digit ke-5. Jika 50 maka dia S1 ya. Nah, ini sesuai dengan kondisi yang ada S1 D3 ya. S di sini berarti adalah S1. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti total ini akan dihitung dari persentase ini ya. Jadi jika tugas jadi presensi 10%, kemudian tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Nah, grade-nya ini nanti berdasarkan ini nih. Nah, ini range ya. Ini sebenarnya range adalah jadi kalau 0 sampai 44 berarti E. Nah, 45-nya mulai D. Nah, 45 sampai 59 itu D. Kemudian 60 sampai dengan 64 itu akan C minus gitu ya. Nah, dan seterusnya. Baik, kita akan mulai akan melakukan memanfaatkan rumus yang ada di Excel ya. Baik, jadi kalau jenis kelamin ini kita menggunakan perintah kondisional yang namanya if. Ya, teman-teman tinggal klik di daerah di sel hasilnya, yaitu dengan mengklik mengetik sama dengan ya. Kemudian ketikkan if gitu ya. Nah, if kemudian buka kurung. Nah, di sini sudah ada statementnya, logical test, value if true dan value if false. Nah, berarti kita klik di sini jika C6-nya ya sama dengan pakai tanda petik kalau dia huruf P, maka kita kasih label perempuan. Gitu ya. Kemudian kalau tidak, maka kita kasih label laki-laki. Karena cuma dua kondisi ya. Kemudian tutup kurungnya satu kali. Jadi jika P true-nya perempuan, jika false-nya dia laki-laki. Nah, karena kita buka kurungnya satu, maka kita tutup juga satu. Ya, maka seperti ini. Kemudian kita tinggal melakukan pengkopian saja ya. Pengkopian dari rumus yang pertama ini ke bawah dengan cara diklik kanan ini, bukan diklik kanan, maaf, di pojok kanan bawah ini ada tanda plus, kemudian kita tarik gitu ya sampai ke batas bawahnya. Nah, sampai seperti ini. Kemudian untuk angkatan angkatan ini apabila dua digit yang terkiri, paling kiri dari NIM itu adalah 13, maka dia 2013. Nah, berarti kan di sini kalau kita lihat cuma 13, 14, sedangkan dimunculkan angka tahunnya ada 2013 gitu ya. Nah, maka caranya adalah dengan ketik sama dengan, kemudian kita kasih label angka 20, kemudian untuk menggabungkan karakter menggunakan simbol dan ya. Simbol dan, kemudian karena di sini kita akan mengambil karakter dari sebelah kiri, maka menggunakan fungsi left ya.
fungsi left, kemudian B6 ya, B6, kemudian titik koma. Nah, titik koma ini nanti tergantung dari teman-teman ya, kalau nanti pas ditampilkan dalam rumusnya dipakai titik koma. Tapi kalau Excel-nya teman-teman pakai koma, maka ikuti pakai koma. Jadi tergantung. Nah, kemudian kita ambil 2 digit ya. Nah, jadi seperti ini nih teman-teman. Nah, ini juga bisa ya, tinggal diklik bagian kanan ini ya tadi ya. Diklik, maka nanti dia akan langsung mengcopy rumusnya, gitu ya. Oke, kemudian untuk program studi. Program studi itu diambil dari di sini nih teman-teman. Jika dia kodenya 11, 12, dan 13, maka dia jurusannya TI, SI, dan SK. Nah, untuk kondisi fungsi if yang masih 2 gitu ya, seperti ini, masih 2 kondisi, itu masih bisa kita menggunakan if gitu. Nah, tapi kalau pada saat kondisinya sudah lebih dari 2, nah kita bisa memanfaatkan fungsi yang namanya VLOOKUP ya, vertical lookup ya. Jadi kita gunakan di sini sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, kita lihat di sini adalah lookup value. Nah, lookup value-nya ini kita ambil karena di sini 11 ini berarti berada di tengah, maka kita ambil pakai fungsi yang namanya mid ya. Mid buka kurung. Kemudian di sini diambil gitu ya. Kemudian titik koma kita ambilnya adalah 2 digit. Posisinya adalah posisi ketiga. Posisi ketiga gitu ya. Nah, ini posisi ketiga sebanyak 2 digit ya, 2 digit, tutup kurung. Nah, ini untuk mengambil karakter ini. Kemudian VLOOKUP itu adalah dia menanyakan tabel array. Nah, tabel array-nya adalah yang ini tadi. Nah, dari sini kita blok ya tabel array-nya ini, kemudian kita tekan tombol F4 agar nanti ini terkunci hanya ke range ini saja tabel array-nya. Oke. Kemudian dari tabel array ini yang mau ditampilkan ya, yang mau ditampilkan ini kan ada di kolom kedua ya, teman-teman. Ya, tadi di fungsi ininya ini kan ini 1, yang ini kedua. Jadi kita ketikkan saja 2 gitu ya. Itu disebut namanya kolom indeks numeriknya atau kolom indeks yang mau ditampilkan datanya. Kemudian kita tutup kurung ya, kemudian nah, jadi kalau 11 TI. Nah, kita lihat tinggal diklik di sini. Nah, kita lihat ya 11, kemudian 12 itu SI. Nah, kemudian 13 itu SK. Sesuai dengan ini ya. Oke, mudah ya teman-teman. Baik, kemudian yang berikutnya adalah jenjang. Jenjang juga kita lihat jenjang ada 2 kondisi. Jika 30 D3, jika 50 S1. Oh iya, teman-teman perlu ketahui juga pada saat kita menggunakan perintah VLOOKUP, maka teman-teman harus menyiapkan tabel seperti ini. Ini disebut namanya tabel array. Ya, sebenarnya bisa kita mengerjakan pakai fungsi if, tapi kalau ininya terlalu panjang atau terlalu banyak, maka if-nya juga akan panjang sekali. Nah, ini kalau yang 2 digit begini, 2 kondisi sebenarnya bisa menggunakan fungsi if ya. Jadi misalnya saya kombinasi aja ya. Kalau yang 3 ini pakai pakai fungsi if gitu ya. Nah, ini kita coba pakai fungsi VLOOKUP juga ya. Nah, ini kita VLOOKUP lagi. Kita kurung. Kemudian karena di sini mau mengambil jenjang, jenjang itu berada pada posisi digit kelima sebanyak 2 digit ya. Maka kita pakai fungsi mid lagi. Mid lagi buka gitu ya. Kemudian teksnya ya dan koma. Kemudian mulai diambilnya dari digit kelima ya sebanyak 2 karakter. Kemudian kita ambil lookup value-nya ini lagi. Nah, kita blok ya. Kemudian tekan tombol F4 untuk mengunci tabel array-nya hanya di area di tabel array yang sudah kita tetapkan. Kemudian kolom indeksnya tetap kita ambil posisi yang kedua. Ya. Nah, ini ada kesalahan ya teman-teman. Nah, kalau kesalahan seperti ini, maka ini ya, ini bentuknya angka. Nah, ini sengaja memang dibuat salah supaya teman-teman mengetahui bahwa kalau kita bikin tabel array, maka
kolom yang menjadi key-nya itu harus dibuat dalam bentuk teks ya. Maka kita tinggal tekan tombol F2, kemudian kita kasih tanda petik atas aja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian F2 lagi, kita tanda petik atas. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya berubah menjadi S1. Kalau tadi NA, berarti dia menganggap ini adalah tipe datanya numerik. Ya, kalau numerik tidak bisa nih. Kenapa? Karena yang kita ambil ada teks ini ya, di tengah-tengah gitu ya. Nah, tinggal kita double klik saja di sini. Nah, sudah ya. Jadi yang 23 ini nilai D3. Oke, kemudian berikutnya adalah total. Kalau total ini sesuai dengan permintaannya bahwa presensi itu adalah 10%, tugas 20%, kemudian UTS 30%, kemudian UAS 40%. Maka kita tinggal masukkan rumus sama dengan ya, kemudian buka kurung ya, presensi dikali 10%, kemudian tutup kurung ditambah dengan tugas ya, dikali 20%, kemudian ditambah dengan UTS gitu ya. UTS sebesar 30%, kemudian ditambah lagi dengan UAS ya. UAS itu K6 ya, sorry ini pakai tanda kurung, K6 dikali 40%. Nah, hasilnya seperti ini, 76. Nah, kita tinggal double klik saja di sini. Nah, sudah dapat. Nah, kemudian untuk mencari grade nih teman-teman. Ini kalau teman-teman pakai fungsi if, ini akan banyak sekali nih ya. Akan berapa if nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 if yang harus dibuka gitu ya. Nah, kalau seperti ini, kita sebaiknya menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mencari nilai gitu ya. Nah, jadi kita ambil, ini kebetulan kita ambil batas atasnya ya. Batas bawah, maaf, batas bawah untuk menentukan grade nilai. Jadi kita pakai lagi fungsi VLOOKUP ya, sama dengan VLOOKUP buka kurung ya. Kemudian kita mau ambil dari sini nih ya. Jika totalnya 76 gitu ya. Kemudian koma. Nah, kemudian tabel array-nya dari sini. Yes, sorry ya. Dari sini nih tabel array-nya. Ya, kita blok, kita kunci F4 ya. Kemudian kita kasih tanda, kita mau ambil dari grade yang kolom kedua gitu ya. Nah, seperti ini. Lihat. Nah, ini hasil 76 B+. 76 itu ya di bawah 80 dan di atas 75 ya. Berarti memang B+ gitu ya. Kita double klik saja. Oke. Nah, ini 70 ini kemungkinan besar adalah kalau kita keluarkan. Nah, ini kenapa dia masih C ya? Karena sebenarnya nilainya itu adalah masih 69,9 gitu ya. Nah, jadi dia sangat spesifik dengan data tersebut. Oke. Ya. Jadi seperti ini teman-teman untuk menghasilkan nilai dari table yang kita akan cari nilai. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari data yang ada di bagian bawah, yaitu mencari nilai rata-rata, mencari nilai tertinggi, mencari nilai terendah, kemudian mencari jumlah mahasiswa TI saja ya dari data prodi, kemudian mencari mahasiswa SI, kemudian mencari mahasiswa SK, dan mencari berapa jumlah angkatan 2013, angkatan 2014, dan angkatan 2015. Nah, untuk mencari rata-rata, kita menggunakan perintah yang namanya average ya, average. Ya. Kemudian lihat di sini adalah range-nya ya, di average dari sini ya, kita blok. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, kemudian kita kopikan ke sebelah kanan.
Ya, untuk mencari nilai rata-rata. Nah, untuk mencari nilai tertinggi, kita menggunakan perintah max ya. Max, kemudian kita ambil juga dari angka yang ada di sini. Ya. Kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, kemudian kita kopikan ke samping. Nah, kemudian untuk mencari nilai terendah, kita menggunakan perintah min. Ya. Min, dan data yang ada di kolom presensi, kemudian kita tutup kurung kan, ya. Kemudian kita copy ke samping. Ya, ini adalah hasil dari nilai terendah. Nah, sekarang kita akan mencari berapa sih jumlah mahasiswa TI gitu ya, jumlah mahasiswa TI. Nah, jumlah mahasiswa TI kita ambil di sebelah sini ya, yaitu jumlah mahasiswa TI kita mencari dengan rumus yang namanya count if ya. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, buka kurung, kemudian dilihat sini range dan kriteria. Jadi kita blok di sini ya. Ya, kemudian titik koma, karena rumusnya ada kriteria. Nah, kriterianya kita masukkan. Kita mau mencari hanya mahasiswa TI saja. Jadi dia akan menghitung jumlah mahasiswa yang program studinya TI. Nah, jadi ada 12 orang gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita juga hitung kembali ya dengan menggunakan count if untuk mahasiswa jurusan SI ya. Nah, koma tanda petik SI. Ya, seperti ini ada 42 mahasiswa SI dan kita menghitung juga count if untuk mahasiswa jurusan SK ya. Titik koma kemudian SK. Nah, seperti ini ada dua. Kemudian kita juga diminta untuk mencari mahasiswa angkatan 2013, 2014, dan 2015. Maka kita akan mencari di sini dengan menggunakan perintah count if. Ya, kemudian range-nya di sini. Ya, kemudian diminta untuk 2013. Ya, seperti ini, angkatan 2013 ada 2 orang. Kita lihat satu, ya, di atas dan ini ya. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita juga akan mencari mahasiswa angkatan 2013. Count if, buka kurung, ini ya, titik koma, kemudian 2014. Nah, begitu juga untuk yang 2015. Ke kurung. Seperti ini. 2015. Ya. Jadi ada total 45 orang angkatan 2015 ya yang. Nah, sehingga data di sini sudah terisi. Nah, ini tidak perlu dibuat ya. Ya, jadi untuk pengisian daftar nilai mahasiswa menggunakan fungsi-fungsi dasar yang ada di Microsoft Excel ini sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan yang kedua.